Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustazah? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ustazah Dila di pelajaran tematik semester 2. Wah, nggak terasa ya, kita sudah libur selama 2 minggu. Jadi di semester yang baru ini harus ada semangat yang baru dalam belajar. Semoga anak Ustazah semakin semangat belajarnya walaupun belajar dari rumah. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca lafaz basmalah dan menyambung doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan memasuki tema yang baru yaitu tema 5. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Pelajaran hari ini bisa anak Ustazah lihat di buku tema 5, subtema 1. Setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak Ustazah diharapkan mampu yang pertama, memahami pengertian ekosistem beserta komponennya. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis ekosistem. Selain itu, setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak Ustazah diharapkan memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan berlatih ikhlas dalam beramal. Jadi, ketika beramal kita harus ikhlas. Contohnya beramal yang paling sederhana, membantu bunda di rumah. Ya, harus ikhlas karena ingin membantu bunda, karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan imbalan. Contohnya, biar dapat uang jajan Ustazah. Ya, nggak boleh kayak gitu ya, harus ikhlas. Yang kedua, belajar amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar artinya menegakkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau Allah memerintahkan untuk sholat, maka sholatlah dengan tepat waktu. Allah memerintahkan jangan melawan orang tua kita, jangan membantah orang tua, maka kita nggak boleh membantah orang tua. Yang ketiga, membiasakan hidup ramah lingkungan atau go green. Sesuai dengan pelajaran kita hari ini tentang ekosistem yang akan berhubungan dengan lingkungan. Jadi kita harus go green. Kayak mana caranya Ustazah? Ya, yang paling simpel bisa dengan mengurangi penggunaan kertas. Kalau nggak penting-penting kali, jangan lipat-lipat kertas buat pesawat. Nah, yang kedua, kalau pergi-pergi usahakan membawa botol minuman sendiri untuk mengurangi penggunaan. Kalau kita pergi-pergi nggak bawa botol minum, nanti beli minum pakai plastik, makin banyaklah sampah-sampah plastik. Makanya kita harus membiasakan sejak dini untuk go green, ramah lingkungan. Yang keempat, membiasakan diri belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu secara maksimal. Iya, jadi kalau Ustazah kasih videonya jam 9:30, setelah ditonton langsung dikerjakan tugasnya. Jangan ditunggu-tunggu sampai malam, nanti aja lah Ustazah. Ya nggak boleh kayak gitu, harus dimanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya. Kemudian yang kelima, belajar mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Pelajaran kita hari ini akan berkaitan dengan hadis yang akan Ustazah sampaikan, yaitu hadis dari riwayat Muslim. Dari Syaddad bin Aus berkata, ada 2 hal yang aku hafal dari Rasulullah. Beliau berkata, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan kepada segala sesuatu. Bila kalian membunuh binatang berbahaya, bunuhlah dengan cara yang baik. Bila kalian menyembelih binatang, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya seorang dari kalian mengasah pisaunya dan memberi kemudahan kepada sembelihan. Dari hadis ini dapatlah kita ketahui bahwa Rasul memerintahkan kita untuk berperilaku ihsan. Berperilaku ihsan itu artinya berperilaku yang baik kepada sesama manusia, kepada hewan, tumbuhan maupun lingkungan tempat kita tinggal. Kalau kita ingin membunuh binatang yang berbahaya, bunuhlah dengan cara yang baik. Ketika ingin menyembelih hewan untuk dimakan, maka sembelihlah dengan cara yang baik, yang pisaunya itu tajam, supaya memberikan kemudahan ketika penyembelihan dan tidak menyakiti hewan yang kita sembelih. Misalnya ada bunga-bunga yang cantik, ya kalau tidak untuk dijual, tidak usahlah kita petik, biarkanlah dia hidup karena dia juga makhluk hidup. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Apa sih itu ekosistem Ustazah? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Jadi nanti makhluk hidup akan berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga nanti akan terbentuk namanya sebuah sistem, yaitu ekosistem. Jadi makhluk hidup itu akan bergantung dengan lingkungan tempat dia tinggal. Contohnya manusia akan bergantung dengan tanah tempat dia tinggal. Kemudian ikan bergantung dengan air tempat dia tinggal dan untuk dia minum. Kemudian lagi contohnya manusia juga bergantung dengan udara di sekitarnya sehingga dia bisa bernafas. Jadi seperti itulah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ekosistem ini tersusun atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Biotik artinya makhluk hidup. Di komponen biotik ini adalah komponen ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup. Ayo, apa saja makhluk hidup di bumi ini? Ya, ada hewan, manusia, tumbuhan, bakteri, dan lain-lain. Kemudian ada komponen abiotik. Anak usaha masih ingat kan? Yang selalu kita belajar A vertebrata, tidak memiliki tulang belakang. Jadi kalau ada huruf A di depan sebuah kata, biasa dalam bahasa biologi itu artinya A itu tidak. Berarti abiotik, tidak hidup. Jadi komponen abiotik ini adalah komponen ekosistem yang terdiri atas makhluk tak hidup atau benda mati. Oke, jadi komponen abiotik inilah lingkungan tempat kita tinggal. Nah, jadi ada tanah, air, udara, kemudian matahari, suhu, dan lain-lain. Oke, jadi itulah dua komponen yang menyusun ekosistem. Supaya lebih jelas akan Ustazah bahas satu per satu. Yang pertama kita akan bahas komponen biotik, yaitu komponen ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup. Komponen biotik terdiri atas tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Kita bahas yang pertama ya, produsen. Kalau pelajaran IPS ini Ustazah, produsen itu adalah orang yang memproduksi suatu barang ataupun jasa, ya kan? Nah, kalau dalam pelajaran IPA ini, produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Kira-kira apa syaratnya suatu makhluk hidup bisa membuat makanannya sendiri? Ya, syaratnya apa dia bisa membuat makanan sendiri? Syaratnya apa makanya dia bisa berfotosintesis? Ya, benar sekali karena dia memiliki namanya pigmen warna. Kalau pada tumbuhan, pigmen warnanya itu disebut dengan klorofil. Jadi harus punya klorofil dulu kalau mau bisa berfotosintesis. Contoh makhluk hidup yang termasuk produsen adalah tumbuhan, kemudian ada ganggang. Di sini ada ganggang hijau sama ganggang merah. Ganggang ini juga bisa berfotosintesis karena dia punya pigmen warna ataupun klorofil ya. Ganggang yang merah ini anak ustazah adalah bahan baku nanti untuk membuat agar-agar. Jadi dibuat dari ganggang merah ini. Dan satu lagi fitoplankton. Anak ustazah pasti pernah kan nonton film SpongeBob. Di situ ada karakter ataupun tokoh namanya si plankton. Jadi di laut itu ada dua jenis plankton. Ada fitoplankton, ada zooplankton. Fitoplankton ini adalah plankton yang bisa berfotosintesis. Jadi kayak tumbuhan dia bisa berfotosintesis. Sedangkan si zooplankton, zoo ya kan, zoo itu pasti berhubungan dengan hewan. Maka zooplankton ini nggak bisa berfotosintesis. Oke, zooplankton ini akan masuk ke komponen biotik yang kedua, yaitu konsumen. Konsumen berarti orang yang mengkonsumsi. Jadi konsumen ini adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Kenapa nggak bisa buat makan sendiri Ustazah? Karena dia nggak punya klorofil. Jadi bagaimana cara dia bisa bertahan hidup, bisa makan Ustazah? Ya dengan cara memakan makhluk hidup yang lain. Contohnya itu adalah hewan, manusia, dan zooplankton. Singa dia memakan misalnya rusa, memakan hewan yang lain. Terus sapi dia memakan tumbuhan, ya kan? Manusia makan semuanya, makan tumbuhan, makan juga hewan. Jadi begitulah cara dia hidup. Sedangkan si zooplankton nanti akan memakan si fitoplankton. Ini gambar zooplankton ya. Jadi itulah contoh dari konsumen. Kemudian yang ketiga ada namanya pengurai ataupun dekomposer. Pengurai
ataupun dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan zat-zat dalam tubuh hewan ataupun tumbuhan yang sudah mati. Jadi kalau nggak ada lah pengurai ini di bumi ini anak ustazah, maka bangkai-bangkai itu nggak akan terurai, nggak akan hilang di bangkai-bangkai itu, akan tetap ada. Contoh dari pengurai ini adalah jamur dan bakteri. Satu lagi juga ada namanya cacing ya. Cacing kan menguraikan mayat ya kan. Kalau ada orang mati dikubur dalam tanah, maka cacing yang akan menguraikannya. Ya, jamur juga seperti itu, jamur dan bakteri. Mereka inilah yang berperan dalam menguraikan bangkai-bangkai hewan ataupun tumbuhan yang ada di dunia ini, supaya bisa diuraikan menjadi zat yang lebih bagus. Nanti akan dipergunakan zatnya itu oleh tumbuhan, karena kan biasanya terurai itu di dalam tanah, seperti itu. Oke, itulah dia 3 komponen biotik. Selanjutnya kita akan bahas komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah komponen yang tidak hidup ataupun tersebut dengan lingkungan. Jadi nanti komponen abiotik ataupun lingkungan akan berinteraksi ataupun berhubungan dengan komponen biotik, yaitu makhluk hidup. Komponen abiotik ada 5, yaitu pertama adalah air. Air ini adalah kebutuhan utama makhluk hidup. Bayangkanlah kalau nggak ada air, bagaimana caranya mau minum. Kemudian air berfungsi sebagai habitat. Apa itu habitat ustazah? Habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Contohnya ikan, gurita, cumi-cumi, kuda laut hidupnya di air. Ada juga manusia yang hidupnya di air. Ada, cuman dia di atas air ya, bukan di dalam air. Ya, kalau di dalam air bisa meninggal lah ya ustazah. Yang ketiga itu untuk transportasi. Ya, dia akan menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lain. Yang keempat adalah untuk rekreasi. Ya, air juga untuk rekreasi, misalnya ke sungai, ke danau, ke laut, seperti itu. Yang kedua adalah udara. Jadi udara itu adalah kumpulan dari berbagai gas yang ada di bumi ini. Disebutlah dengan udara. Ini usah saya jelaskan, ada 3 ya. Yang pertama adalah gas nitrogen. Gas nitrogen ini fungsinya untuk membentuk protein. Nantinya gas nitrogen ini akan masuk ke dalam tumbuhan melalui akar-akar tumbuhan. Baru nantinya tumbuhan ini akan dimakan oleh makhluk hidup yang lain. Yang kedua adalah gas oksigen, fungsinya untuk manusia ataupun hewan bernafas. Terus ada gas CO2, fungsinya untuk fotosintesis. Jadi nanti anak ustazah, ketika tumbuhan berfotosintesis, dia perlu nanti ketika berfotosintesis, tumbuhan itu akan menggunakan karbon dioksida dan air. Baru hasilnya nanti adalah karbohidrat dan oksigen. Oksigen itu nanti akan dilepas dan digunakanlah oleh makhluk hidup yang lain. Yang ketiga, komponen abiotik ada tanah. Ya, fungsi tanah itu sebagai habitat makhluk hidup. Jadi tempat manusia membuat rumah di tanah. Kemudian tempat tinggalnya cacing dan makhluk-makhluk yang tinggal di dalam tanah. Kemudian dia berfungsi juga sebagai penyedia air dan unsur hara bagi tanaman. Ya, karena kan tanaman itu mengambil air dan unsur hara dari dalam tanah ya, melalui akar. Yang keempat adalah matahari. Yang pertama untuk menerangi dan menghangatkan bumi. Bayangkanlah kalau nggak ada matahari dalam sehari, berarti nanti kita akan malam aja ya kan dalam satu hari itu. Dan untuk menghangatkan ya, kalau nggak ada matahari mungkin bumi ini akan sangat-sangat dingin. Eropa itu ada sebuah daerah yang nggak pernah lihat cahaya matahari. Jadi kalau mereka mau melihat matahari, mereka harus naik kereta gantung tinggi di gunung baru bisa nampak cahaya matahari. Yang kedua untuk mengeringkan pakaian. Yang ketiga untuk fotosintesis. Jadi kalau nggak ada matahari, bagaimanalah tumbuhan ini bisa berfotosintesis. Dan yang terakhir adalah suhu. Suhu ini akan mempengaruhi proses metabolisme makhluk hidup. Metabolisme itu adalah seluruh proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang nantinya akan menghasilkan energi untuk kehidupan makhluk hidup itu. Jadi suhu ini sangat menentukan prosesnya. Jadi kalau proses suhunya terlalu tinggi, terlalu rendah juga nggak bagus, harus suhunya itu seimbang ataupun optimal. Yang kedua juga mempengaruhi proses pertumbuhan makhluk hidup. Jadi anak ustazah ada hewan yang dia itu cocoknya hidupnya itu di suhu yang dingin. Contohnya misalnya si beruang kutub. Cobalah anak ustazah pindahkan beruang kutub itu ke Medan. Wah, bisa-bisa meninggal beruang kutubnya karena itu bukan suhu yang optimal untuk dia hidup. Selanjutnya ustazah akan bahas jenis-jenis ekosistem. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem terbagi 2, yaitu
ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oke, kita bahas yang pertama ya, ekosistem alami. Ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Berarti itu semua dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya ada ekosistem danau. Ayo. Ekosistem danau berarti komponen biotiknya ada? Ya, ada ikan. Kemudian apa lagi? Ada kura-kura, ada cacing. Kemudian komponen abiotiknya ada? Ya, ada air, kemudian ada tanah, dan ada juga udara. Suhu juga ada, ya kan? Dan juga matahari. Kemudian ada ekosistem laut. Ya, ada di gambarnya ini ada sih ikan Nemo, ada hiu, kemudian ada ikan yang lain, kemudian ada rumput laut, terumbu karang, ya. Kemudian ada komponen abiotiknya ada air. Terus ada ekosistemnya itu padang rumput. Ya, padang rumput ini berarti komponen biotiknya ada tumbuh-tumbuhan, kemudian komponen abiotiknya ada tanah, udara, dan juga air. Kemudian ada ekosistem alami, contohnya itu hutan. Ya, komponen biotiknya ada di situ bunga bangkai, ada tumbuh-tumbuhan, ada burung juga. Kemudian komponen abiotiknya ada air, tanah, udara, dan lain-lain. Yang kedua ada ekosistem buatan. Berarti ekosistem yang terbentuk karena ada campur tangan manusia. Berarti manusialah yang membuat ekosistemnya ini. Contohnya itu adalah sawah. Di sawah komponen biotiknya ada, di gambar ini ada burung ya. Burung ini memakan padi ya. Kemudian ada padi. Komponen abiotiknya ada tanah, kemudian air. Kemudian ada ekosistem waduk ya. Waduk ini adalah danau buatan. Jadi komponen biotiknya sama, ada ikan, ada udang. Komponen abiotiknya ada air, ada tanah, ada udara. Dan terakhir ada akuarium. Ya, ini buatan manusia kali nih akuarium. Ya kan? Komponen biotiknya ada ikan. Kemudian nanti ada apa lagi kira-kira di dalam akuarium? Ada kuda laut mungkin. Siapa yang akuariumnya ada kuda laut? Terus komponen abiotiknya ada air ya, kemudian udara. Jadi itulah jenis ekosistem berdasarkan proses terbentuknya. Dan yang kedua ada jenis ekosistem berdasarkan habitatnya ataupun tempat tinggalnya. Itu ada ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat berarti ekosistem yang sebagian besar tersusun atas daratan. Contohnya ekosistem gurun. Di gurun, ayo kira-kira apa komponen biotiknya? Iya, ada unta, kemudian ular, ada kadal ya kan? Kemudian manusia juga ada. Jadi ada manusia yang itu tinggalnya di padang pasir ya, di gurun ya. Kemudian komponen abiotiknya ada tanah, kemudian udara, dan sedikit air ya mungkin ya. Karena kan di gurun itu sedikit air. Oke, selanjutnya kita ada ekosistem namanya taiga, yaitu ekosistem yang berada di kutub selatan dan kutub utara. Jadi contohnya komponen biotiknya ya, kalau di kutub selatan ada namanya penguin, sedangkan di kutub utara ada beruang kutub, kemudian ada rusa kutub. Sedangkan komponen abiotiknya ada air, udara, tanahnya tidak ada ya, karena dia itu air yang berubah menjadi es. Kemudian ada ekosistem tundra. Ekosistem tundra ini adalah ekosistem yang berada di daerah sekitaran Rusia. Jadi di Rusia itu ada daerah yang tertutup salju terus, hampir setiap tahun tertutup salju. Dan pohon yang paling banyak ataupun mendominasi adalah pohon pinus. Jadi komponen biotiknya ada si beruang madu, kemudian ada serigala. Kalau anak ustazah pernah nonton film-film barat pasti sering menampakkan lah hutan yang semuanya itu pinus, kemudian daratannya bersalju. Sedangkan komponen abiotiknya ada tanah, udara, dan juga air. Walaupun tidak nampak tanahnya, tapi itu ada tanahnya, hanya saja dia ketutupan salju. Selanjutnya ada ekosistem hutan hujan tropis, ya berada di Indonesia ya, daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa.
Jadi dia itu komponen biotiknya contohnya ada orangutan, ada harimau, ada jenis-jenis burung. Kemudian komponen abiotiknya tentu saja ada tanah, air, kemudian udara, matahari, dan juga suhu. Dan yang kedua ada ekosistem air, berarti ekosistem yang sebagian besar tersusun atas perairan. Contohnya ekosistem danau, ekosistem sungai, dan ekosistem laut. Nah, kesimpulan pelajaran hari ini yang pertama, ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup ataupun komponen biotik dengan lingkungannya ataupun komponen abiotik. Yang kedua, ekosistem tersusun atas dua komponen, yaitu komponen biotik, ada produsen, konsumen, dan pengurai, dan komponen abiotik yaitu ada tanah, air, udara, matahari, dan suhu. Yang ketiga, berdasarkan proses terbentuknya ekosistem. Yang ketiga, berdasarkan proses terbentuknya ekosistem terbagi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Sedangkan berdasarkan habitatnya, ekosistem terbagi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Oke, anak ustazah. Sebelum ustazah tutup pelajaran tematik kita IPA yang pertama hari ini, ustazah akan kasih tugas. Tugasnya ada 3 soal. Tuliskan pengertian ekosistem, komponen ekosistem apa-apa aja. Yang kedua, tentukanlah makhluk hidup di bawah ini apakah termasuk produsen, konsumen, ataupun pengurai. Ya, yang A itu apa dia? Apakah konsumen, apakah pengurai? Yang B juga apa dia? Yang C juga. Dan yang ketiga, jelaskanlah jenis ekosistem berdasarkan habitatnya. Ya, dijelaskan ya. Ada dua jenis itu ekosistemnya. Berdasarkan habitatnya ada ekosistem ini, ada ekosistem ini, dan jelaskan berserta dengan contoh-contohnya. Oke, anak ustazah, demikian pelajaran kita hari ini, dan jangan lupa tetap semangat belajar, selalu memaksimalkan waktu belajar di rumah. Saya tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.